Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Investor dari Desa. Karena di desa kita bisa menjadi investor. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah. Sekarang hari Minggu teman-teman ya, 28 Juli 2024. IHSG Jumat kemarin itu naik teman-teman ya, di 0,66%. Kita cek watchlist kita. Ini ada Games naik 6%, ASI 2%, PTBA 1, Pegas, Atro naik 1%, BNGA turun, BMRI turun. Turunnya cuma dikit teman-teman ya. Kita cek mover aktif turnovernya. BSBK turun, Jasa Marga, Goto turun. Coba lihat Goto. Oke. Di video kali ini kita akan membahas tentang laporan keuangan kuartal 2 teman-teman ya. Saya akan membahas beberapa emiten 4 ya. Ada BBRI, BBCA, HMSP, dan UNVR teman-teman ya. Kita cek HMSP dulu teman-teman ya. HMSP. Kenapa saya mulai dari HMSP? Soalnya laporan keuangannya ini turun teman-teman. Kenapa laporan keuangan turun? Kita bahas teman-teman ya. Ini juga buat pembelajaran ya teman-teman ya. Kalau laporan keuangan turun, kita bisa tahu di RTI ini screening singkat itu sangat mudah sekali teman-teman ya. Ini di 2023 ini laporan keuangannya 14, di 2024 9. Jadi kita compare 2023-24 itu sudah turun 9 teman-teman ya. Jadi kinerjanya turun. Jadi kalau emiten yang kinerjanya turun, seharusnya kita perlu berhati-hati teman-teman ya. Untuk keseluruhan IPS saja kalau ini prediksinya tepat di 57 kali 10 saja di 570. Jadi di harga sekarang 6.800 itu udah kemahalan teman-teman ya. Jadi kalau emiten seperti ini sebaiknya tidak usah dilirik teman-teman ya. Dulu soalnya saya juga pernah punya teman-teman ya, HMSP ini. HMSP itu dulu saya pernah beli di harga pucuk teman-teman ya. Saya dulu pernah beli di harga 2000, sekitar 2000-an teman-teman ya. Ya 2000-an. Jadi ini saham downtrend teman-teman ya. Laporan keuangannya saja turun. Oke, kita lanjut di emiten selanjutnya ya, UNVR. Kita bahas yang busuk-busuk dulu teman-teman ya. Jadi kita bisa compare ntar. Ini laporan keuangannya yang jelek dan selanjutnya ada laporan keuangan yang bagus ya.
Jadi kita bisa belajar teman-teman ya. Ini di laporan kuartal 2-nya itu 2024 27 teman-teman ya. Di tahun sebelumnya itu 35, jadi turun 7 teman-teman ya, turun 8 poin ya. IPS-nya di 129 kali 10 di 1.200-an teman-teman ya, dan sekarang harganya 2.490. Sangat mahal sekali ya. Meskipun bagi dividen 120, kalau bagi dividen semua itu kita bisa kali 20 itu 2.400-an teman-teman ya. Sudah agak murah teman-teman ya, agak murah, tapi saya rasa masih terlalu tinggi ya harganya. Kita cari saja emiten yang dividen kali 10 saja teman-teman. Jadi kalau dividen kali 20 itu yieldnya sudah kecil teman-teman ya, yieldnya 5 teman-teman. Kita lanjut saja di emiten berikutnya. BBRI juga sudah keluar laporan keuangannya ya. Ini BBRI laporan keuangannya itu 91 di kuartal 2 ya. Ini turun dari kuartal 2 2023 teman-teman ya. Turun, tapi turunnya tidak signifikan teman-teman ya. Tapi ini sudah cukup menjadi katalis buat investor untuk menjual BBRI teman-teman ya. Ini di beberapa hari sebelumnya ini turun kan teman-teman. Ini soalnya laporan keuangannya ini turun. Jadinya investor itu ada yang cut loss, ada yang jual ya. Mungkin meminimalisir resiko ya. Tapi itu kita cek hari ini, maksudnya Jumat terakhir itu dia malah naik teman-teman. Jadi investor itu ada yang masih antusias teman-teman ya. Untuk penurunan IPS kali ini tidak terlalu banyak. Jadi investor menganggap ini sebuah peluang teman-teman ya. Mungkin turun, tapi turunnya tidak signifikan teman-teman ya. Kalau The Fed menurunkan suku bunga, laporan keuangan berikutnya mungkin akan meledak teman-teman ya. Jadi saya rasa BBRI masih menarik meskipun IPS-nya turun teman-teman ya. Kita cek emiten selanjutnya itu BBCA teman-teman ya. Ini emiten yang sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Emiten ini sanggup memperoleh IPS 114 di kuartal 2 ya. Di kuartal sebelumnya itu 102. Jadi naik 12 ya. Ini sangat besar dan luar biasa teman-teman ya. Sebenarnya kalau kita lihat IPS-nya teman-teman ya, IPS-nya itu 436 kalau kita kali 10 itu kira-kira 4.000 teman-teman, 4.300-an. Tapi kenapa harga BBCA itu sampai 10.000 teman-teman ya? Karena BBCA itu wonderful company ya. IPS-nya dari tahun ke tahun itu selalu naik ya. Dari 255
330, 395, dan EPS tahun 2024 kalau konsisten seperti ini akan menjadi 436. Jadi dia konsisten selalu naik. Dan DPR-nya makin tinggi teman-teman ya. Sebelumnya DPR-nya sekitar 49, 62, 68, hampir 70%. Kita asumsikan saja DPR-nya 68% teman-teman ya. 436 kali 68%, 296. 296 ini kali 10 kali 20. Sebenarnya BCA itu kalau dari dividen ya, harganya itu 5.900-an teman-teman ya. Itu kenapa BBCA sampai 10.000? Karena para investor itu terlalu bersemangat teman-teman ya membeli BCA ya. Semua orang berbondong-bondong ingin membeli BCA karena BCA itu saham yang sangat wonderful ya, wonderful company. Jadi orang itu berbondong-bondong ingin memilikinya. Jadi sampai BCA terus naik dan selalu naik teman-teman ya. Saya rasa harganya sudah cukup mahal, tapi kalau EPS BBCA selalu naik, otomatis harganya akan naik terus ya. Tapi saya sebagai investor melihat ini sudah terlalu mahal teman-teman ya. Jadi saya tidak masuk di BBCA teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mau masuk, capital gain-nya itu lumayan teman-teman ya. Capital gain-nya itu sekitar 10%-an ya tiap tahun ya. 10-20%. Tapi berhubung saya berorientasi pada dividen, saya tidak masuk teman-teman ya. Ya cukup ini saja yang dapat saya sampaikan ya teman-teman. Jika ada masukan atau saran bisa tulis di kolom komentar. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Karena di desa kita bisa menjadi investor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.